Nah, baiklah adik-adik semuanya, sekarang kita akan memasuki ke materi yaitu tentang teks laporan hasil observasi. Ini merupakan materi kelas 10. Nah, yang pertama, sebelum kita masuk ke materi inti hari ini yaitu membahas isi informasi yang terdapat dalam teks LHO atau laporan hasil observasi, kemudian menganalisis aspek-aspek kebahasaannya, kemudian mengonstruksi kembali teks LHO yang baru. Sebelum itu kita akan mengulas kembali pengertian teks LHO itu apa. Nah, sebelum kita mengetahui teks LHO, kita harus paham dulu observasi itu apa. Observasi itu adalah kegiatan mengamati secara mendetail. Nah, misalnya nih, kalian sedang ada janji dengan teman-teman kalian untuk berkumpul atau reunian di kafe gitu ya. Tapi kamu di situ datang pertama, teman-teman kamu belum datang, terus kamu nunggu sendirian. Kamu merasa bosan sampai akhirnya kamu mulai mengamati sekitar nih, mulai melihat-lihat. Oh, di sana ternyata ada sekelompok orang nih dengan teman-temannya lagi minum, makan gitu. Kamu amati gitu karena kamu bosan, kamu amati terus, kamu observasi. Itu mereka pesan apa saja ya, minumannya apa aja ya, seperti itu. Kegiatan kamu mengamati secara mendetail apapun yang kamu temukan di satu fokus gitu. Dari sekian orang yang ada di kafe tersebut, kamu tiba-tiba terfokus pada satu gitu. Ada sekelompok orang gitu yang lagi seru banget sama teman-temannya gitu. Kamu jadi kepikiran teman kamu yang lain kok belum datang-datang gitu. Jadi observasi itu kegiatannya lebih terfokus, kamu mengamati secara detail suatu objek gitu. Nah, kalau gitu hasil observasi itu apa? Hasil observasi itu segala aspek yang mendetail tadi yang kalian amati. Misalnya warna minumannya apa saja, mereka pesan apa saja, kira-kira harga minumannya itu berapa sih? Kemudian ukuran gelasnya juga berbeda-beda, ada yang tinggi, ada yang kecil gitu. Rasa minumannya juga berbeda-beda, kemudian terbuat dari apa, ada minuman panas, ada minuman dingin. Kamu perhatikan semuanya dengan mendetail gitu ya. Itu namanya observasi, dan hasil observasi itu hasil pengamatan kamu. Nah, ini adalah pengertian dari teks LHO. L sendiri laporan. Laporan itu sendiri adalah teks yang ditulis untuk melaporkan segala sesuatu yang ditemukan dalam suatu kegiatan. Karena tadi kalian melakukan observasi, artinya ketika kalian membuat teks LHO, kalian membuat laporan tentang apa saja sih yang kalian dapat dari mengamati tadi suatu objek, misalnya sekelompok orang yang sedang minum di kafe gitu ya. Jadi intinya pengertian teks LHO adalah teks yang berisi penjabaran umum atau melaporkan sesuatu berupa hasil dari pengamatan atau observasi. Kemudian teks laporan observasi juga bisa disebut teks klasifikasi. Kenapa? Karena membuat klasifikasi mengenai jenis-jenis sesuatu berdasarkan kriteria tertentu. Misalnya seperti apa? Tadi minuman. Minuman itu ada jenis-jenisnya, misalnya minuman panas atau minuman dingin. Kemudian minuman berdasarkan rasanya bisa dibagi, ada minuman yang manis, ada yang agak-agak pahit seperti kopi, kemudian ada yang asam gitu ya, ada berbagai jenis gitu. Kemudian minuman berdasarkan harganya, mungkin ada yang harganya ya sekitar 20.000 ke bawah, ada yang 20.000 ke atas gitu. Jenis minuman apa yang semahal itu gitu misalnya. Kemudian ada jenis ya macam-macam lah pokoknya. Teks LHO juga berisi klasifikasi tersebut. Nah, untuk memahami lebih mendalam tentang teks LHO, sekarang kakak akan menyediakan contoh teks LHO nih. Ayo kita lihat ya. Nah, di sini sebentar ya, ini gambarnya agak tertutup ya, tidak apa-apa. Teks LHO tentang jenis-jenis minuman. Ini masih berkaitan dengan misalnya yang kalian tadi duduk-duduk di kafe sendirian. Pada paragraf pertama ada minuman adalah. Jadi di sini dijelaskan pengertian minuman itu sendiri secara umum ya. Kemudian minuman memiliki beragam khasiat. Nah, khasiat ini termasuk dalam bagian klasifikasi tadi. Mengapa teks LHO disebut sebagai teks klasifikasi? Karena dia dibagi-bagi gitu, misalnya dibagi berdasarkan khasiatnya, kemudian
Di paragraf ketiga itu apakah minuman tersebut menggunakan pewarna atau tidak. Kemudian di paragraf keempat, minuman itu bisa dibuat dengan berbagai cara. Ada yang memakai kemasan sederhana, ada yang memakai kemasan yang menarik dan wow. Itu adalah klasifikasi yang terdapat dalam teks LHO. Nah, untuk lebih mendetail lagi kita memahami teks LHO itu seperti apa, itu kita bisa melihat struktur teks LHO. Nah, di sini ya, tadi kan kita sudah membaca teks LHO itu apa. Nah, untuk paragraf pertama karena membahas tentang pengertian, ini disebut dengan struktur pernyataan umum. Jadi dijelaskan pengertian minuman adalah segala sesuatu yang dapat dikonsumsi, dapat menghilangkan rasa haus serta berbentuk cairan. Kemudian secara umum dibagi klasifikasinya secara umum saja. Misalnya, minuman dapat dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu berdasarkan khasiat, penggunaan pewarna alami atau buatan, proses produksinya seperti apa, kemasannya, serta minuman modern atau tradisional. Baru di paragraf-paragraf berikutnya dijelaskan aspek klasifikasinya secara lebih mendetail. Dijelaskan khasiatnya, misalnya di paragraf 2, secara khasiat, ada minuman seperti susu, secara khusus dia bisa menguatkan tulang. Ada yang bisa meredakan panas dalam, misalnya seperti es cincau dan sebagainya. Itu dijelaskan secara mendetail di bagian klasifikasi setelahnya. Nah, itu tadi sebelumnya itu struktur yang secara umum, tapi ada juga struktur yang lebih spesifik nih membahasnya. Misalnya definisi umum tadi seperti pernyataan umum yang sebelumnya membahas pengertian dan juga membagi klasifikasi secara umum saja. Kemudian ada definisi bagian, tadi seperti di sebelumnya ada aspek klasifikasi. Nah, itu dijelaskan bagian-bagiannya secara spesifik. Kemudian ada definisi manfaat. Jadi kalau misalnya kalian ingin menulis teks LHO secara lengkap, kalian bisa menambahkan satu paragraf lagi, yaitu menjelaskan definisi manfaat. Dan manfaat minuman apa saja gitu ya. Ada untuk meredakan panas dalam, ada untuk menghilangkan rasa haus dan sebagainya, ditulis ya sekitar 1 atau 2 paragraf cukup. Kemudian ada penutup ini bisa berupa kesimpulan atau ya mengulang kembali gitu simpulan dari minuman itu seperti apa sih gitu. Nah, demikianlah struktur teks LHO. Sekarang kita masuk ke materi intinya, yaitu kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi atau teks LHO. Nah, di dalam teks LHO sendiri pasti kita sebelum kita menulis kita harus tahu nih kaidah kebahasaannya apa saja gitu. Yang pertama, ya kakak akan menampilkan terlebih dahulu teks LHO berjudul Beragam Budaya Indonesia. Nah, di sini sebentar. Yang pertama adalah dijelaskan budaya Indonesia adalah, nah seperti tadi kita menjelaskan secara umum apa sih budaya Indonesia secara umum gitu. Kemudian di paragraf kedua dijelaskan masih secara umum, masih pernyataan umum, tapi dijelaskan ada bagian-bagian yang akan dijelaskan di paragraf-paragraf berikutnya bahwa budaya Indonesia itu ternyata beragam. Bahasanya aja ada 726 bahasa. Kalian bisa baca di paragraf kedua ya. Nah, kemudian untuk paragraf ketiga, 4, 5 itu mulai dijelaskan secara mendetail definisi bagiannya atau aspek klasifikasinya gitu. Misalnya, bangsa Indonesia terdiri dari bermacam-macam suku bangsa. Itu terdapat di paragraf ketiga ya. Kemudian di paragraf keempat dijelaskan kalau Indonesia itu memiliki bermacam-macam adat istiadat apa saja, itu dijelaskan secara mendetail, misalnya adat saat menikah, adat orang meninggal dan sebagainya. Kemudian di paragraf ke-1, 2, 3, 4, 5, di paragraf ke-5 dijelaskan bermacam-macam kesenian daerah, ada alat musiknya apa saja, keseniannya apa saja, tariannya apa saja, itu dijelaskan secara mendetail. Nah, bagaimana teman-teman, adik-adik semuanya, apakah sudah memahami seperti apa sih teks LHO itu? Baik, sekarang kita akan masuk ke kaidah kebahasaan yang pertama, yaitu teks LHO sendiri banyak sekali berisi kata-kata, yaitu kata nomina dan kata verba, kata benda atau kata kerja. Nah, misalnya di sini kita bisa menemukannya di
paragraf 1 ada kata Indonesia. Kemudian paragraf kedua ada kata kelompok, kemudian ada Indonesia juga, kemudian dunia. Dan frasanya bisa kalian baca juga di PowerPoint. Di paragraf 1 ada budaya Indonesia, budaya nasional, seluruh budaya nasional atau lokal, dan sebagainya. Kalian juga bisa mengulang kembali teksnya yang ada di slide sebelumnya di PowerPoint yang sudah kakak bagikan juga di Google Classroom. Kemudian di sini juga ada di paragraf ketiga, 4, 5. Untuk kata benda atau nomina sendiri kita bisa melihat ternyata lebih banyak frasa dibandingkan dengan kata. Misalnya aja di paragraf 1 kata hanya 1, sementara frasa ada ya lebih dari 5 lah ya. Kemudian untuk yang kedua adalah kata kerja atau verba. Di sini kita jelas sekali terlihat kalau ternyata frasa bahkan hanya 1, cuma ada di paragraf pertama. Sementara kata ya termasuk banyak untuk yang verba. Ya, kalian bisa memperhatikan bedanya ya. Nah, sebelumnya kalian pasti bertanya-tanya sebenarnya perbedaan kata dengan frasa itu apa sih? Dari tabel sebelumnya kita bisa memperhatikan ternyata kalau kata itu hanya terdiri dari satu kata, sementara frasa lebih dari satu kata. Namun mereka ini fungsinya sama. Misalnya bangsa Indonesia di frasa, misalnya di paragraf ketiga itu walaupun lebih dari satu kata, tapi termasuk dalam nomina atau kata benda. Jadi frasa sendiri bisa kita simpulkan sebagai gabungan beberapa unsur. Jadi beberapa kata digabung namun tidak melebihi batas fungsi. Dia punya fungsi satu saja, fungsinya sebagai kata kerja misalnya. Tidak dia kata kerja sekaligus nomina, tidak, meskipun dia gabungan dari beberapa kata. Sementara kata ya dia cuma satu kata dan fungsinya sudah satu aja. Misalnya tadi ada Indonesia ya fungsinya hanya kata benda, sudah itu saja. Kemudian tadi ada angklung misalnya, kata benda gitu aja. Kemudian frasa dia lebih dari satu kata, misalnya agama yang dianut masyarakat. Intinya sebenarnya agama saja sudah termasuk kata benda, tapi di sini mereka tidak terpisah, namun tergabung dari beberapa kata, yaitu agama yang dianut masyarakat. Dia masih dalam satu kesatuan kata benda atau nomina. Jadi kalian bisa memperhatikan kembali teks yang ada di slide sebelumnya, kemudian kalian bandingkan. Kalian bisa menemukan apa saja kata dan frasa yang ada di teks tersebut. Misalnya di paragraf kelima ada kesenian daerah, seni pertunjukan. Semuanya kalian bisa lihat kalau fungsinya tetap kata benda, walaupun terdiri dari lebih dari satu kata. Kemudian aspek atau ciri kebahasaan yang ketiga adalah pengimbuhan atau afiksasi. Nah, di sini kalian bisa menemukan banyak sekali di dalam teks. Kalian pertama-tama menemukan dulu kata-kata yang memiliki imbuhan, misalnya kebudayaan. Kebudayaan ini kata dasarnya berasal dari kata budaya, kemudian ditambahkan dengan imbuhan atau afiksasi ke dan an menjadi kebudayaan, sehingga jenis katanya menjadi nomina. Kemudian ada butuh misalnya masih di paragraf 1 yang itu dibutuhkan, hasil penggabungan kata dasar butuh dengan imbuhan di dan kan. Ini jenis katanya adalah verba. Kemudian ada lagi misalnya di paragraf ketiga itu ada bermacam-macam. Itu adalah gabungan dari kata dasar macam atau macam-macam. Kemudian macam-macam ini udah mengalami pengulangan, asal katanya dari macam kemudian menjadi macam-macam, kemudian digabungkan dengan imbuhan ber menjadi bermacam-macam. Kemudian kita lihat dulu pengertian dari kata dasar itu sebenarnya apa. Nah, kata dasar ini sebenarnya yang belum mendapat imbuhan, pemajemukan atau pengulangan. Jadi tadi yang sebelumnya macam-macam itu seharusnya macam saja ya, bukan macam-macam, karena kata dasar itu seharusnya dia belum mengalami pengulangan.
kemudian belum mengalami pemajemukan, belum mendapat imbuhan, jadi benar-benar kata dasar yang belum diapa-apakan gitu ya. Kemudian setelah ditambahkan imbuhan, di mengalami pengulangan menjadi macam-macam, kemudian ditambahkan imbuhan menjadi bermacam-macam, misalnya seperti itu. Nah, yang sudah ditambahin imbuhan, mengalami pengulangan, mengalami pemajemukan, itu disebut dengan kata bentukan. Misalnya tadi seperti kebudayaan, itu kata bentukan, kata dasarnya adalah budaya. Kemudian kata yang mendapat proses pengimbuhan dapat berubah jenis. Misalnya kata minum. Minum itu awalnya adalah verba, kemudian ditambahkan dengan imbuhan an bisa menjadi minuman yang merupakan nomina. Kita bisa cari lagi perubahan seperti itu, misalnya di tabel berikut adalah yang mana ya? Misalnya menunjukkan di H paragraf keempat dengan pertunjukan B paragraf kelima. Kata dasarnya mereka sama-sama tunjuk. Kata dasarnya tunjuk. Tapi ketika mereka diberikan imbuhan, misalnya tunjuk di paragraf keempat diberikan imbuhan menasal dan kan menjadi menunjukkan, dia jenis katanya adalah verba. Kita menunjukkan, ada kata kerja gitu, menunjukkan sesuatu, ada pekerjaan di situ. Kemudian ketika kata dasar tunjuk ini diberikan imbuhan per dan an, dia berubah menjadi pertunjukan. Pertunjukan ini adalah sebuah nomina, sebuah kata benda gitu. Ada suatu pertunjukan gitu. Misalnya Nina memperlihatkan sebuah pertunjukan. Memperlihatkan ini adalah verbanya, kemudian apa yang diperlihatkan? Kata benda pertunjukan, seperti itu. Jadi meskipun kata dasarnya sama, ketika digabungkan dengan imbuhan yang berbeda, itu jenis katanya bisa berubah, bisa berbeda pula. Seperti itu ya. Kemudian lanjut, yang keempat adalah aspek kebahasaan teks LHO, yaitu memiliki kalimat definisi dan kalimat deskripsi. Seperti yang kita ketahui di struktur teks LHO bahwa ada struktur pernyataan umum atau definisi umum. Nah, biasanya ini terletak di paragraf pertama. Di paragraf pertama ini biasanya berisi kalimat-kalimat definisi karena dia harus mendefinisikan secara umum, menyatakan secara umum gitu. Misalnya di teks sebelumnya Beragam Budaya Indonesia, di paragraf pertama dan kedua kita bisa melihat di sini terdapat kalimat definisi, dan pada paragraf pertama kalimat definisinya sangat banyak, ada 3. Dia menjelaskan pengertian budaya Indonesia adalah apa, budaya nasional adalah apa, dan budaya barat adalah apa, dijelaskan pengertiannya. Dan 1 kalimat deskriptif yaitu menjelaskan budaya nasional di Indonesia sangat beragam ternyata dan dibutuhkan toleransi antar masyarakat. Kemudian di paragraf kedua juga ada Indonesia merupakan negara bla 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 bla. Nah, itu merupakan pengertian negara Indonesia atau definisi. Kemudian deskriptifnya dijelaskan secara mendetail bahwa ternyata negara Indonesia ini memiliki 726 bahasa daerah dan bahasa nasionalnya ternyata bahasa Indonesia, seperti itu. Jadi apakah kalian bisa membedakan nih dari sini kalimat definisi itu apa, deskriptif itu apa? Di sini kita bisa melihat bahwa kalimat definisi ternyata dia memiliki kata sebagai definisi yang menunjukkan definisi seperti adalah, dan merupakan. Kemudian pada kalimat deskriptif dia lebih mendetail. Misalnya ada budaya yang beragam, kemudian ada 726 bahasa, dideskripsikan lebih spesifik. Nah, ternyata deskriptif ini tentu mengingatkan kita kepada struktur teks LHO, yaitu aspek klasifikasi dan definisi bagian, yang mana di paragraf-paragraf tersebut, di struktur tersebut menjelaskan atau mendeskripsikan secara mendetail tentang suatu objek yang diobservasi gitu. Jadi kita bisa melihat bedanya. Misalnya di sini di paragraf 345, biasanya paragraf 345 ini merupakan bagian definisi bagian atau aspek klasifikasi atau definisi manfaat dan penutup. Jadi ternyata di sini bahkan tidak ada sama sekali atau minim kalimat definisi. Yang banyak adalah kalimat deskriptif karena dijelaskan secara mendetail. Misalnya ada bermacam-macam suku bangsa, ada 300 kelompok suku bangsa, kemudian ada bermacam-macam adat istiadat, ada juga
bermacam-macam kesenian daerah dan sebagainya, seni tarian di beragam dari berbagai daerah. Semua itu adalah dideskripsikan dan diklasifikasikan secara mendetail. Kalau gitu kita bisa menyimpulkan ya, apa sih kalimat definisi dan deskriptif dalam teks LHO itu? Kalimat definisi misalnya menjelaskan gambaran umum, sedangkan kalimat deskripsi itu menggambarkan sesuatu dengan lebih spesifik dan khususnya nih yang perlu kalian ingat, ditangkap oleh panca indera. Kalian bisa melihat, misalnya definisi kucing adalah, kucing merupakan, kucing yaitu, seperti itu. Kemudian untuk kalimat deskripsinya dijelaskan lebih mendetail gitu. Bulunya sangat lebat, kemudian matanya berwarna biru, ekornya panjang. Kita bisa melihat atau bisa mengamati menggunakan indera kita dan lebih mendetail dan spesifik. Kemudian ciri-ciri lainnya yaitu dari kalimat definisi, misalnya ketika dibalik itu tidak akan mengubah atau merusak makna kalimat tersebut. Ayo kita kembali ke contoh yang di awal tadi, kalimat definisi. Kucing adalah hewan mamalia berkaki 4. Itu bisa dibalik, misalnya contoh hewan mamalia berkaki 4 yaitu kucing, misalnya adalah kucing. Walaupun sebenarnya ada banyak hewan mamalia berkaki 4 ya. Misalnya hewan yang menyusui adalah mamalia. Bisa dibalik, mamalia adalah hewan yang menyusui. Seperti itu. Tidak akan mengubah makna. Kemudian kambing dan kerbau adalah hewan pemakan rumput. Hewan pemakan rumput adalah kambing dan kerbau, atau contohnya mungkin di sini ya. Kalau misalnya kalimat deskripsi dibalik, itu tidak bisa. Misalnya, bulu yang sangat lebat adalah kucing. Apakah bisa? Bulu yang sangat lebat adalah kucing. Ya tidak, bulu yang sangat lebat ya tentu bulu ya, bukan kucing. Jadi seperti itu. Kemudian ciri yang kelima, yang terakhir dari teks LHO adalah aspek kebahasaannya. Ada kalimat simpleks dan kompleks. Kalimat simpleks itu kita bisa lihat di sini lebih simple ya. Kalau misalnya kita bisa membedakan simple dan kompleks. Ada yaitu predikat, bermacam-macam pelengkap, dan adat istiadat, subjek. Kemudian kita bandingkan dengan kalimat kompleks. Nah, lebih ribet terlihatnya. Di sini ada subjek, predikat, kemudian keterangan. Nah, keterangan ini dalam agama yang dianut masyarakat ternyata masih bisa dipecah lagi, yaitu yang dianut masyarakat, yangnya ini adalah konjungsi perluasan. Jadi meluaskan agama tadi. Agama kan, dalam agama itu termasuk keterangan. Kemudian diluaskan lagi agama yang dianut masyarakat. Kemudian P yang dianut sebagai predikat, masyarakat sebagai objek untuk kalimat perluasannya. Jadi tentunya kalimat kompleks ini memiliki tingkatan, bahkan perluasan dari kalimat yang sebelumnya gitu. Berbeda dengan kalimat simpleks, tidak ada perluasan, jadi cukup predikat, pelengkap, subjek, keterangan, itu saja cukup satu. Tidak ada predikat kemudian yang diluaskan menjadi apa gitu, tidak ada gitu ya. Nah, ini dia pengertiannya. Kalau kalimat simpleks adalah hanya digunakan satu klausa gitu. Bagian kalimatnya intinya memiliki subjek dan predikat. Ini adalah suatu hal yang pasti dan wajib, bahwa suatu kalimat itu memiliki subjek dan predikat, itu saja. Dan dia merupakan kalimat tunggal, tidak ada perluasan seperti tadi. Misalnya menggunakan kata yang, itu biasanya ciri kalimat kompleks. Jadi kalimat kompleks itu dia terdiri dari dua atau lebih klausa. Kemudian dibagi menjadi dua, ada dua macam, yaitu kalimat kompleks majemuk setara dengan kalimat kompleks majemuk bertingkat. Baiklah adik-adik semuanya, terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat dan semoga kalian bisa memahami apa yang sudah kakak jelaskan sebelumnya. Jika kalian ingin bertanya, bisa saja memberikan komentar di Google Classroom atau bisa menghubungi via WA. Terima kasih.